Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bab arkanus siyami wa muftiratuhu, rukun-rukun puasa dan pembatal puasa. Arkanus siyami yatakawwanus siyamu min tahqiqi ruknaini asasaini wa huma. Rukun puasa itu ada dua yang paling mendasar ya. Wahuma salah satunya adalah keduanya adalah niatus siyami, yang pertama niat puasa, wal imsaku anil muftirati, dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan, minal fajri ilal ghurubi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Amman niyatu, adapun niat, fahiya qasdus siyami, yaitu bermaksud berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa sungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa mahalluha al-qalbu bil ijma'i, tempatnya niat itu di dalam hati sebagaimana ijma' ulama. Wala takfi bil lisani, maka tidak cukup niat itu hanya dengan lisan. Dunal qalbi, tanpa niat lisan saja hatinya tidak berniat. Wala yustaratu at-talaffudhu bal yundabuh, maka tidak disyaratkan melafadzkan niat itu. Jadi tidak disyaratkan, tidak wajib, tetapi bal yundabuh, tetapi disunnahkan. Wa tahsulun niyatu bikulli ma fihi qasdun lisyam, maka niat itu tercapai, bisa diperoleh dengan apapun dengan bentuk apapun yang di situ ada bermaksud untuk berpuasa, niat berpuasa, ada maksud, ada kehendak untuk berpuasa, itu sudah terhitung dengan niat. Faman tasahhara liyasuma au syariba lidaf'il atas fi siyami naharon aw imtana'a minal akli aw syurbi aw jima' khaufa tulu'il fajri kana dzalika niyatun. Maka barang siapa yang bersaur atau minum di waktu sebelum subuh dalam rangka untuk menjaga dari haus dan dahaga di siang hari, kemudian dia juga tidak melakukan berhubungan badan dengan istri misalkan setelah fajar terbit, maka itu sudah tergolong niat. Jadi dia sudah bersaur, kemudian makan dan minum sebelum fajar terbit dengan niat agar nanti di siang hari dia kuat menahan dari makan dan minum, maka itu sudah tergolong dari niat puasa. Litadammana kullun min hadhil umur qasdas siyam, karena ini sudah mengandung, mencakup dari perkara-perkara bermaksud berpuasa, berniat berpuasa. Fa idza kana niyatu li shaumi ramadhana usturita fiha tahaqqul umur taliyati. Kalau puasanya puasa Ramadan, maka disyaratkan melakukan perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama adalah at-tabyituh. Tabyid itu berniat di malam hari sebelum fajar terbit. Bahwa ayyatawafaru ladaihil qasdu fil lail, yaitu bermaksud berpuasa di malam hari sebelum fajar terbit, ay qabla tulu'il fajri. Faman lam yaksud ila siyami qabla tulu'il fajri batalat an-niyatu wa batalas shaumu. Maka kalau ada orang yang tidak bermaksud berpuasa, tidak berniat puasa sebelum fajar terbit, maka niatnya batal, maka otomatis juga puasanya batal. Wadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Rasulullah
man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, melakukan niat di malam hari, maka sebelum fajar fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin ya, ini masih tentang niat ya, syarat niatnya. Wa dzalika bi ay yu'ayyina naw as-shaumi, yaitu menentukan macam puasanya. Fa ya'zumu fi qalbihi ala siyami ghadin an ramadana. Maka komponen niatnya harus memasukkan puasa besok, yaitu puasa Ramadan. Siyama ghadin an ramadana. Nawaitu sama wadin an ada'i fardhi ramadhanah, cukup. Falau qasada fi nafsihi mutlaqas shaumi lam tasihha niyatuhu aidan. Kalau dia berniat puasa secara umum, maka puasa Ramadannya tidak sah. Fa aqallun niyatil mujzi'atu, maka niat yang paling minimalis yang cukup ya adalah nawaitu shauma ramadhanah. Ini adalah cukup. Wa akmaluha, adapun niat yang sempurna, yang lebih utama, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Wa yuqra'u lafdhu ramadhani bil jarri bil kasrah. Nah, ini biasanya jadi debat ya. Ramadhana dibaca ramadhana atau ramadhani. Di sini dibaca ramadhani bil jarri bil kasrati, dibaca jar dengan kasrah likaunihi mudhafan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarati, karena dimudhafkan kepada isim isyarah setelahnya. Baik, itu yang ketiga at-tikraruh. Ini masih syarat niat di puasa Ramadan. Syarat niat di puasa Ramadan adalah wa hadhihi at-tikraruh, berulang-ulang. Jadi niatnya harus diulang-ulang. Wa hadhihi niyatu wajibatun kulla lailatin. Niatnya wajib setiap malam. Likulli yaumin, setiap hari. Ayyanwi kulla lailatin qabla al-fajr. Jadi harus niat tiap malam harus berniat sebelum fajar terbit. Fala takfi niyatun wahidatun anisyahri kullihi. Maka tidak cukup berniat satu kali di awal bulan, misalkan untuk mengcover satu bulan Ramadan, itu tidak cukup dalam mazhab Syafi'i. Li'anna siyama syahri ramadana laisa ibadatan wahidatan, karena puasa Ramadan itu bukan puasa satu paket 30 hari, bal ibadatun mutakarriratun, tetapi ibadah yang berulang-ulang. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida biniyatin mustaqillatin. Maka setiap ibadah itu harus disendirikan niat-niatnya. Ini puasa Ramadan, wajib niat tiap hari. Wa tajri aidan tilkas surutus thalathatu lisaumil wajibi ka saumil qada wal kafarati wan nadari. Tiga syarat tadi ini yang berlaku untuk puasa Ramadan juga berlaku untuk puasa-puasa wajib yang lain, seperti puasa qada, puasa kafarah, dan puasa nadar. Amma saumun nafilatu fala yushtaratu fi niyatiha tabyitun wala ta'yin. Kalau puasa sunnah maka tidak disyaratkan berniat di malam hari, dan tidak pula disyaratkan at-ta'yin, menentukan. Fayajuzus saumu biniyatin minan nahari syaritotan maka boleh kalau puasa sunnah, misalkan Senin Kemis, niatnya di siang hari boleh, syaritotan antakuna qoblaz zawal, tapi syaratnya tidak boleh melebihi zuhur ya, tidak setelah zuhur, sebelum tergelincirnya matahari. Wa alla yakuna al-insanu qad akala syai'an min awwalin nahar, dan syarat yang kedua adalah orang itu belum makan apapun di siang hari. Jadi orang yang di siang hari, di pagi hari belum makan, kemudian tiba-tiba di jam 11 misalkan pengen berpuasa, maka puasanya masih sah. Kenapa? Karena niat puasa sunnah tidak diharuskan di malam hari. Wa yasihu aidan bi niyatin mutlaqatin, sah juga dengan niat yang umum. Wa dalilu dzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yauman. Dalilnya adalah hadisnya riwayat Aisyah, suatu hari Rasulullah bersabda, hal indakum min wada, apakah ada makanan? Qalat la. Nah, jadi Rasulullah nanya pada Aisyah,
apakah di dapur ada makanan? Qalat la, tidak ada. Qala fa inni idzan asumu. Beliau kemudian bersabda, kalau gitu saya puasa. Warruknu tsani minas siyam, adapun syarat yang kedua, rukun yang kedua dari puasa adalah huwal imsaku anil muftirati, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Minal fajri ilal ghurubih, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa sayatil bayan anil umuril muftirati, insyaallah nanti akan dijelaskan perkara-perkara yang membatalkan itu. Wal muradu bil fajri wal fajrus shadiq, maksud fajarnya adalah fajar shadiq ya. Ai bidayatus shaumi tulu'ul fajris shadiq wa nihayatuhu ghurubus syamsi. Jadi permulaan puasa itu, awal puasa itu adalah terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyam ilal lail. Oke, lanjut ya. Kita masuk di muftiratus siyami, pembatal puasa. Alas shaimi ayyumsika anil umuril muftiratih. Wajib bagi orang yang berpuasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ini. Yaitu adalah satu, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Jadi ini intinya puasa, tidak boleh makan dan minum. Idza kana dzalika amdan, yaitu kalau sengaja, batal. Mahma kanal ma'kulu awil masyrubu qalilan, meskipun yang dimakan atau yang diminum sedikit tetap membatalkan kalau sengaja. Fa in nasiya annahu shaimun, kalau dia lupa bahwa dia puasa, wa akala aw syariba lam yuftir mahma kathurat ta'amu awis syarabu. Jadi kalau lupa kalau dia sedang puasa, maka tidak batal meskipun yang dimakan banyak. Karena berdasarkan sabda Rasulullah, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa kemudian dia makan, maka hendaknya puasanya teruskan saja. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah yang telah memberikan dia makan dan minum, maka disyukuri saja. Syaratnya tidak sengaja atau lupa ya, benar-benar lupa ya. Wusulu ainin ilal jaufi min manfadin maftuhin, sampainya ada barang yang masuk ke rongga ya, min manfadin maftuhin, melalui saluran yang terbuka. Wal maksudu bil aini huwa syai'un tarahul ainu, maksud al-ain tadi adalah sesuatu yang terlihat mata ya, terlihat mata benar-benar masuk ke rongga tubuh. Wal jawfu huwa ad-dimau aw ma wara'ul halqi. Jadi al-jawf itu adalah rongga ya, ma wara'ul halqi, apa yang di belakang ini, ilal ma'dah wal am'a, yang sampai ke perut atau usus. Wal manfadul maftuhu huwal famu, adapun saluran yang terbuka yang barang itu tidak boleh melewati saluran yang terbuka. Apa saja? Al famu, mulut, wal udhunuh, dan telinga, wal kubuluh, dan kemaluan depan, wad duburuh, dan kemaluan belakang, minadz dzakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh memasukkan barang, sesuatu yang terlihat mata dari saluran yang 4 ini. Fal qatratu minal udhuni muftiratun, maka kalau tetesan ke telinga itu membatalkan. Pakai obat tetes telinga misalkan membatalkan. Li'annaha manfadun maftuhun, karena telinga itu adalah saluran yang terbuka. Wal qatr, jadi pakai obat tetes telinga batal. Wal qatratu fil aini wairu muftiratin, kalau tetesan di mata maka tidak batal. Li'annahu manfadun wairu maftuhin, karena mata itu bukan termasuk rongga saluran yang terbuka. Wal huknatu surjiyah ya, suntik ya, disuntik lewat dubur, muftiratun ya, membatalkan. Li'anna syarojah manfadun maftuhun, karena dubur itu termasuk saluran yang terbuka. Wal huknatul wardiyah la tuftir, tetapi kalau suntikan lewat pembuluh darah, disuntik di tangan misalkan,
maka tidak membatalkan, li'annal waridah wairu maftuhin, karena pembuluh darah itu bukan saluran yang terbuka. Ini banyak pembahasannya ya, banyak perinciannya. Ada yang mengatakan selama suntik itu bukan suntik vitamin yang dapat menguatkan tubuh, suntik vitamin dan suplemen dan lain-lain, maka tidak membatalkan. Kalau suntik obat misalkan untuk mengobati dan melalui pembuluh darah, bukan rongga yang terbuka tadi, bukan lubang yang terbuka tadi, maka tidak membatalkan. Wa hadza kulluhu aidan bi syaratit ta'ammud. Semua pembatal ini syaratnya adalah sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Walau wasala jaufahu dzubabun au bi'au dotin, kalau sampai di tenggorokannya, masuk ke mulutnya, lalat atau nyamuk, au wabarut tariqi atau debu jalanan, lam yuftir adon, maka tidak batal. Jadi kalau tidak sengaja misalkan tiba-tiba lalat masuk, kemudian nyamuk masuk misalkan, maka tidak batal. Lima fil ihtiras an dzalika minal masyaqqah asyadidah, karena menghindar dari itu tidak mudah, gitu. Bukan hal yang mudah menghindar dari itu. Tiba-tiba lalat masuk misalkan, itu bukan hal yang mudah dihindari. Walau ibtala ahriquhu lam yuftir li usrit taharruzi anhu. Jika misalkan menelan ludahnya, kalau misalkan menelan ludahnya maka tidak membatalkan juga. Kenapa? Karena susah. Jadi ludah tertelan misalkan itu tidak batal. Kenapa? Karena memang susah menghindar dari itu. Walau ibtala riquhu mutanajjisan, tapi kalau ludahnya berdarah, kamantum yatlifuhu walam yausil famuhu, seperti kalau gusinya berdarah misalkan, kemudian belum dibasuh mulutnya, wa in abyadahu aftara, meskipun ludahnya berwarna putih tapi karena gusinya berdarah maka puasanya batal. Walau tamat madoh, dan apabila berkumur-kumur, au istansakoh atau menghirup air, fasabakoh ma'ul madmadoti awil istinsyaku ila jaufihi, kemudian air kumur-kumurnya dan air kumur-kumurnya dan air hirupnya itu sampai ke masuk ke dalam tenggorokannya, fa innahu la yuftiru illam yakun qad bala wa fi dzalika atna al-wudu. Jadi kalau orang berkumur-kumur atau menghirup air sebelum wudu itu kemudian tertelan, maka tidak batal jika berkumur-kumurnya atau menghirup airnya itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena berkumur-kumur dan menghirup air itu di bulan Ramadan, kalau berlebih-lebihan makruh hukumnya. Fa innahu la yuftiruh. Berbeda kalau misalkan dia sengaja berkumur-kumur dengan berkumur-kumur dengan berlebih-lebihan, maka kalau ada yang tertelan maka bisa batal puasanya. Fa in kana qad balau fi dzalika afthara. Jadi kalau berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, dia berkumur-kumur dengan keras misalkan, maka kalau ada yang tertelan dan masuk ke tubuhnya maka batal. Kenapa? Li'annahu fa'ala ma huwa manhiyun anhu atna as-shaum. Karena dia telah melakukan sesuatu yang terlarang di bulan puasa, yaitu berkumur-kumur secara keras di bulan Ramadan. Walau baqiya ta'amun baina asnanihi, kalau ada sisa makanan di antara gigi-giginya, fajara bihi raikuhu min ghairi qasdin lam yaftir in ajza'an tamyizihi wa majjihi. Kalau ada sisa makanan di sela-sela giginya kemudian tertelan bersamaan dengan ludah tanpa sengaja, maka tidak batal. Jika tidak bisa tidak bisa dibuang. Jadi mungkin saking kecilnya. Li'annahu ma'dzurun fi, karena susah memang ya, wa wairu muksirin, dan tidak teledor. Fa illam ya'juz aftarah li taksiri. Tapi kalau masih bisa dibuang, sisa makanannya agak besar misalkan masih bisa dibuang, maka kalau tertelan tapi dia tidak membuang sisa makanan itu, maka menjadi batal. Yang ketiga adalah al-qai'ul muta'ammidu fihi, muntah dengan sengaja ya. Muntah sekali lagi dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa.
Eh, Berbeda kalau orang yang muntah tanpa sengaja misalkan. Muntah dengan sengaja bagaimana? Misalkan memasukkan jarinya ke tenggorokannya kemudian keluar isi perutnya, maka itu termasuk muntah dengan sengaja. Kita lanjut agak cepat. Al-wad'u amdan, yang keempat berhubungan badan dengan sengaja walau bi ghairi inzalin, meskipun tidak keluar mani. Amma law wati anasian fa innahu lam yuftir. Kalau berhubungan badan tidak sengaja karena lupa, kalau puasa misalkan, maka tidak batal puasanya. Agak dipercepat, wa ammal qublatu fatuqrahu fi ramadhana karahat tahrim. Kalau mencium istri yang halal ya, mencium yang halal itu makruh, hukumnya makruh tahrim, hampir mendekati haram. Liman harukat syahwatuhu, bagi orang yang syahwatnya masih hidup ya. Kalau sudah tua renta misalkan, maka tidak makruh. Yang kelima al-istimta'u ya, mengeluarkan mani ya dengan sengaja. Istikhrajul mani, mengeluarkan mani bimubasyarati takbil wa nahwihi, misalkan mencium atau dan lain-lain misalkan. Au biwasitatil yad, atau menggunakan tangan. Jadi apapun yang mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Wa amma khurujul mani bisababil ihtilam fa innahu la yuaddi ilal fitri. Kalau dia keluar mani karena mimpi basah meskipun di siang hari misalkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang keenam adalah al-haid wan nifas, haid dan nifas ya. Jadi keluar darah haid dan nifas ini membatalkan puasa. Agak cepat. Yang ketujuh adalah al-jununun wariddah, gila dan murtad. Wakilahuma mani'un min sihatis saumi ya. Jadi gila misal dan murtad itu termasuk yang menghalangi sahnya puasa. Wa hakadha yajibu 'alas-shaimi al-insaku, demikian juga wajib bagi orang yang berpuasa menahan diri an hadhil muftirati, dari pembatal-pembatal ini, liyasihha saumuhu, agar puasanya sah, bad'an min awwali tulu'il fajri ila tahaqquqi ghurubis syamsi, dimulai dari terbitnya fajar sodik ya, sampai matahari benar-benar tenggelam. Jadi wajib menahan dari pembatal ini semua. Fa in basara as-shaimu shay'an min hadhil muftirati dhannan anna al-fajra lam yattali ba'du fatabayyana khat'uhu batala shaumuhu wa amsakan nahar hurmatan lisyahri. Kalau ada orang yang melakukan pembatal puasa ini, makan, berhubungan badan misalkan, karena dia menyangka bahwa fajar sodik belum keluar, tapi ternyata sangkaannya keliru, ternyata dia melakukan pembatal puasa di saat fajar sudah terbit, maka puasanya batal. Wa amsakan nahara hurmatan lisyahri, tapi dia tetap wajib tidak makan dan tidak minum menghormati bulan Ramadan. Wa qada badalan anhu, dan wajib mengqadha nanti. Jadi orang yang menyangka belum subuh misalkan ya, orang menyangka belum subuh dan dia makan misalkan dengan enak-enakan, tapi ternyata dia salah, ternyata sudah subuh, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha, tapi dia juga wajib tidak makan dan minum untuk menghormati bulan Ramadan. Wa kadzalika, demikian juga, idza aftara fi akhirin nahari dhannan ghurubasy syamsi. Demikian juga orang yang berbuka puasa di akhir siang, di sore misalkan, di sore ya, dia menyangka matahari sudah terbenam, dia menyangka sudah adzan maghrib, tsumma tabayyana annaha lam takun qad wabat ba'du batala siyamuhu. Tapi ternyata dia salah, keliru, ternyata masih belum adzan maghrib, maka puasanya batal. Wa wajaba alaihil qada'u, dan wajib dia mengqadha puasa Ramadan. Demikian rukun dan pembatal puasa, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.